Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Samsam Mubarok, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik 1, demonstrasi konstekstual tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan di Indonesia. Dengan dosen pengampu, yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Supratman DRS MPD, dan yang kedua adalah Bapak Dedi Nurjamil MPD. Membahas pendidikan di Indonesia pasti tidak luput dari Merdeka Belajar, tujuan pendidikan di Indonesia, kemudian profil pelajar Pancasila, serta guru dan peserta didik. Yang pertama, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu adalah program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Tujuan pendidikan Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga memiliki kepribadian yang mandiri serta memiliki karakter yang baik. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih peserta didik, yang didasarkan tentunya pada nilai-nilai Pancasila. Ada 6 elemen dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian, dengan adanya guru dan peserta didik sebagai penunjang dari adanya pendidikan itu sendiri. Kemudian, perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu adalah proses pembelajaran pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang diberi julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 karena atas jasa-jasa beliau dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan hari lahir beliau digunakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tuturi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan di Indonesia. Tuturi Handayani merupakan salah satu dari 3 semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Haidar, dalam Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perjuangannya menyatakan bahwa ketiga semboyan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Berdasarkan tulisan teks pidato Ki Hajar Dewantara pada penganugerahan honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956 bahwa pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon-calon pegawai Hindia Belanda. Pada tahun yang sama, lahirlah sekolah Bumi Putra dan hanya mempunyai 3 kelas saja. Rakyat hanya diajari menulis,
membaca, serta menghitung, dan hanya mendidik pembantu untuk mendukung usaha mereka. Kemudian, pada zaman bangkitnya jiwa merdeka, pada tahun 1920, lahirlah pemikiran atau cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Dalam pembelajarannya, disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta peradaban bangsa sebagai wujud pengajaran sesuai kodrat. Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya menyatakan bahwa merdeka ialah di mana kita tidak bergantung kepada pihak lain, sehingga pendidikan kolonial bukanlah kemerdekaan bagi rakyat. Setelah menelaah tulisan Ki Hajar Dewantara dan melihat video pendidikan zaman kolonial mengenai perjalanan pendidikan Indonesia, membuat tersadar akan pentingnya menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam Ki Supratman dalam Henricius Suparlan 2015 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir dan batin. Upaya menyelenggarakan pendidikan terbaik untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, guru seharusnya tidak lagi memaksakan kodrat peserta didik sesuai dengan harapannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat pendidikan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, maka penting bagi guru senantiasa menyesuaikan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, supaya peserta didik dapat secara aktif membangun dirinya menjadi versi terbaiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.